itu jauh dari Tuhan, hidup kita itu terasa hampa, tidak ada tujuan. Masih 98 sampai dengan 2017 itu kan puncak-puncak kebencian terhadap kelompok keragaman gender. Sampah masyarakat. Di tengah hiruk pikuk Yogyakarta, ada tempat yang menjadi rumah aman dan nyaman bagi mereka yang sedang berjuang untuk diterima. Pesantren Waria Al-Fatah bukan sekedar tempat ibadah, tetapi ruang yang aman bagi jiwa-jiwa yang sering disalahpahami. Dia itu nggak mau terlahir seperti itu. Kadang kasihan sama Waria. Bagi banyak orang, istilah waria sering membawa stigma menyimpang, jauh dari nilai agama, bahkan tidak pantas berada di rumah ibadah. Namun di balik label itu, ada manusia dengan iman, kasih, dan doa yang sama kuatnya. Ngomong historis itu memang ya, teman Transpuan itu membuat ide untuk menggelar kegiatan doa bersama. Tujuan kegiatan itu untuk mendoakan para korban gempa. Apakah pesantren Al-Fatah ini pernah dapat penolakan sosial dari masyarakat? Terus gimana cara menghadapinya? Pada awalnya memang orang tidak paham ya, sehingga mungkin secara mayoritas perspektif masyarakat itu mereka tidak menerima keberadaan transpuan ya, karena transpuan itu kan sering distigma, didiskriminasi, puncaknya pada aksi persekusi terhadap transpuan. Nah, dan salah satu cara kita adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang inklusi dengan berbagai macam isu secara interseksionalitas. Pada berbagai macam isu yang berkelindan, mulai dari isu kesehatan reproduksi, HIV, tentang gender seksualitas, tentang perempuan dan anak, lingkungan hidup, perubahan iklim, dan lain-lain. Di balik doa dan lantunan ayat, mereka sedang menegosiasikan makna baru tentang diri mereka sendiri. Dalam pandangan teori interaksi simbolik, setiap simbol seperti mukena, doa, Al-Quran, pengajian, menjadi cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan dan masyarakat. Mereka memberi makna baru pada simbol-simbol itu. Bukan sekedar ritual, namun perjuangan untuk mendekat kepada Tuhan dengan damai tanpa merampas hak siapapun. Di ruang kecil inilah makna tentang iman dan penerimaan terus diciptakan ulang melalui interaksi sederhana, senyum, salam, dan kebersamaan. Apa yang berubah dari Mbak Novi setelah Mbak Novi join ke pesantren ini? Saya sebagai pekerja seks di jalanan, artinya kita itu jauh dari Tuhan, hidup kita itu terasa hampa, tidak ada tujuan, seperti itu. Setelah saya bergabung di Ponpes ini, saya menemukan terang yang ada sedikit cahaya menerangi hidup saya. Di situ saya mulai meninggalkan kehidupan malang saya, dan di situ juga saya mulai belajar membantu teman-teman, membantu masyarakat sekitar. Itulah arti bagaimana saya berkomunikasi dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberikan jawaban itu. Itulah yaitu setidaknya sedikit cahaya yang saya bilang tadi itu, yang membawa keberkahan pada diri saya. Apa sih prinsip utama yang diajarkan di pesantren ini untuk para siswanya? Prinsip yang paling utama adalah prinsip kesetaraan. Kesetaraan dalam konteks cinta kasih. Sehingga ajaran cinta kasih, hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hablum minal alam, hubungan antara manusia dan alam semesta, itu sangat penting. Teman-teman Transpuan kan juga butuh dekat, butuh menjalin komunikasi, butuh sharing, butuh berdoa kepada Tuhan juga. Melaksanakan ibadah itu kan aku sangat yakin akan membentuk seseorang untuk bisa bersikap, bertingkah laku. Interaksi yang hangat membentuk solidaritas baru. Di sini, makna sosial muncul dan berubah lewat interaksi. Di sini pula lah solidaritas menjadi jembatan penerimaan. Dalam setiap lantunan doa, tersimpan harapan untuk diterima tanpa harus menyeragamkan diri. Bahwa spiritualitas tidak mengenal jenis kelamin, dan ketenangan jiwa adalah hak untuk setiap orang. Penerimaan tidak hadir dari teori, tapi dari pertemuan. Salah satu langkah nyata yang bisa diambil adalah membuka ruang dialog baru untuk lintas komunitas, seperti komunitas masyarakat dan pesantren Al-Fatah, supaya stigma negatif bisa hilang dan menghadirkan stigma baru yang lebih positif, yang hadir lewat pertemuan, bukan hanya dari isu. Media lokal dan influencer juga bisa menghadirkan narasi yang manusiawi, bukan yang sensasional. Kadang, jarak sosial hanya bisa dijembatani dengan keberanian untuk mengenal. Saat kita belajar untuk melihat manusia di balik label, disitulah sosiologi bekerja. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami.